tearing out pieces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Aulia Ananda Sapani dari kelas 11 MI Al-Jais. Di sini saya akan melakukan praktek teknik pengolahan makanan internasional. Adapun beberapa teknik yang saya akan praktekkan di sini yaitu teknik mengukus, mencah, menumis, memanir, melardir, membuat kaldu, mengentalkan, dan mendinginkan. Tuang air secukupnya ke dalam panci, lalu masukkan plat aluminium yang berlubang agar uap panas akan keluar dan membuat beras menjadi matang. Didihkan air terlebih dahulu dengan api sedang. Masukkan beras sambil diaduk, lalu tunggu hingga matang. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Tambahkan irisan tomat, lalu diaduk kembali. Masukkan kangkung ke dalam wajan, lalu diaduk sampai layu. Tambahkan penyedap rasa seperti garam, gula, lada, dan saus tiram untuk menambah kenikmatan rasa yang ada pada cah kangkung. Dan yang terakhir, masukkan sedikit air dan aduk hingga bumbu merata. Dan inilah hasil dari teknik mencah. Untuk teknik menumis, cukup dengan memanaskan minyak, lalu memasukkan bahan-bahan makanan yang ingin ditumis. Di sini saya menggunakan bawang-bawangan. Aduk di atas minyak panas sampai matang. Adapun bahan yang saya gunakan di sini adalah cukup dengan tepung panir dan juga telur. Step pertama, kocok telur terlebih dahulu. Masukkan roti ke dalam telur, lalu gulingkan ke dalam tepung panir hingga tepung panir merata dengan sempurna di permukaan roti. Lakukan berulang hingga semua roti telah terpanir. Seperti ini. Selipkan pita lemak ke dalam daging, lalu lilitkan pula ke permukaan daging. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga kelembapan pada daging dan menguatkan rasa. Setelah dilakukan teknik melardir, daging pun bisa diolah untuk disantap. Panaskan minyak di atas wajan. Lalu masukkan bawang bombay dan sayur-sayuran. Lalu masukkan potongan daging ayam dan diaduk kembali hingga merata. Setelah wangi, masukkan air hingga merendam semua yang ada di dalam wajan. Tutup dan rebus selama kurang lebih 1 jam dengan api kecil.
Setelah 1 jam direbus, saring kaldu ayam, dan kaldu ayam dapat segera digunakan untuk tambahan seperti dalam pembuatan bubur ayam dan lain-lain. Larutkan terlebih dahulu 2 sendok makan tepung maizena dengan air panas agar tidak menggumpal pada saat dimasak. Tuangkan susu cair ke dalam teflon sambil diaduk. Tunggu hingga mendidih, lalu tambahkan gula dan tambahkan juga vanili. Nah, lalu masukkan larutan tepung maizena yang berfungsi sebagai pengental. Aduk sampai jadi dan terlihat mengental seperti ini. Untuk teknik pendinginkan, di sini saya akan mendinginkan agar-agar itu cukup masukkan agar-agar yang masih cair ke dalam freezer atau lemari pendingin, lalu tunggu hingga beberapa saat dan jadi seperti ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidusya Amalia Nurginaya dari kelas 11 MI Al-Jais. Di sini saya akan mempraktekkan teknik memasak, yaitu yang pertama mengetim, yang kedua menyetup, yang ketiga memanggang, yang keempat memarinir, yang kelima membardir, lalu memfilet, menjernihkan dan menghidangkan. Menyaksikan. Oke, menjernihkan ialah menjernihkan cairan yang akan digunakan dalam masakan. Caranya ialah putih telur dikocok, lalu dituangkan ke dalam cairan yang akan dibersihkan atau dijernihkan. Kemudian aduk perlahan-lahan sampai putih telur membeku. Setelah putih telurnya membeku, saring menggunakan kain bersih, dan inilah hasilnya. Oke, untuk membardir di sini saya menggunakan kulit dan daging ayam. Tujuannya yaitu membungkus daging dengan selapis lemak yang tipis dengan tujuan agar saat dimasak dagingnya tidak terlalu kering. Dan inilah hasilnya. Oke, untuk memfilir saya menggunakan daging ayam dan alatnya yaitu pisau. Tujuannya tidak daging yang akan digunakan yaitu tidak terpisah dari tulangnya. Oke, untuk memarinir ini adalah bahan-bahannya dan caranya yaitu tumbuk semua bahan-bahan yaitu bawang merah, garam, gula beserta dengan merica atau lada. Lalu ayam tersebut kita beri jeruk nipis dan bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi. Lalu inilah hasilnya, kita biarkan beberapa menit. Oke, untuk mengetim ialah memasak bahan makanan dalam sebuah tempat yang dipanaskan dalam air mendidih. Mengetim dilakukan dalam panci tim yang terdiri dari 2 buah panci yang disusun seperti panci pengukus, tetapi dasar panci bagian atas tidak berlubang. Oke, untuk memanggang
adalah memasak bahan makanan langsung di atas api sampai kecoklat-coklatan dan mendapat lapisan yang kering. Di sini saya menggunakan bakso dan saya beri bumbu. Dan ini adalah hasilnya. Oke, untuk menyetup ialah memasak makanan di atas api kecil setelah makanan itu direbus, digoreng, atau ditumis agar makanan menjadi lunak dan bumbu-bumbu yang ditambahkan dapat meresap. Hasilnya bisa kita lihat bumbu-bumbu yang tadi meresap dengan sempurna. Oke, untuk menghidangkan tujuannya agar makanan yang kita sajikan tampilannya lebih menarik. Di sini saya tambahkan tomat sebagai hiasan serta lombok besar dan daun sup untuk memperindah tampilan yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ria dari kelas 11 Mi Al-Jahiz. Saya akan menjelaskan 8 teknik memasak. Silahkan disaksikan. Baiklah, yang pertama kita masak dulu airnya hingga mendidih. Air yang digunakan itu secukupnya saja. Selanjutnya kita tunggu sampai air mendidih. Kemudian saat air sudah mendidih, baru kita memasukkan bahan makanan yang ingin direbus. Contohnya saya ingin merebus telur. Nah, jika kita sudah menurunkan telurnya, kurangi nyala apinya. Nah, ini kita tunggu sampai matang. Dan jika dilihat sepertinya telurnya sudah matang, jadi telurnya bisa diangkat atau menggunakan minyak pada wajan. Nah, pertama kita masukkan dulu minyaknya, terus kita tunggu sampai minyaknya panas. Sudah panas, maka bahan yang mau digoreng bisa dimasukkan ke dalam minyak. Metode deep frying ini itu metode dimana bahan makanan harus lebih sedikit daripada minyak. Oke, jika makanan sudah terlihat kecoklatan, maka makanan itu seperti ini sudah kecoklatan. Jadi makanan itu bisa ditiriskan. Pertama kita potong-potong dulu bahan yang ingin dipakai, terus kita pecahkan telurnya. Kemudian dikocok sampai telur tercampur rata antara kuning dan putihnya. Lalu masukkan semua bahan yang telah dipotong tadi. Lalu masukkan penyedap rasa seperti garam dan petsin. Lalu aduk sampai penyedap rasanya bercampur. Oke, selanjutnya panaskan 1 sendok makan mentega. Mentega ini digunakan sebagai pengganti minyak goreng. Setelah jika menteganya sudah tercampur semua,
tuangkan. Kita tunggu. Kita balik. Oke, telurnya sudah matang, maka bisa dimatikan dan diangkat. Pertama, kita haluskan dulu mericanya untuk membuat kaldu. Lalu masukkan bawang putihnya, lalu tumbuk sampai halus. Sudah halus seperti ini. Sudah bisa diangkat. Kan dulu minyaknya sampai panas. Karena dirasa sudah panas, bisa dituangkan. Stop. Lalu tuangkan air untuk membuat kaldu. Lalu tambahkan 1 bungkus kecap. Lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan sedikit gula merah. Garam. Dan kecil. Lalu aduk, kita tunggu sampai mendidih. Oke, sekarang kita sudah mendidih, kita tuangkan tempe yang sudah digoreng tadi. Oke, ini adalah teknik menyemur atau braising, di mana kita mencampurkan kaldu dengan bahan makanan sampai kaldu tersebut menyerap ke bahan makanan atau ke tempe ini. Nah, ini kita sedang menyemur tempe. Kita mencampurkan tempe dengan kaldu. Sekali bisa diaduk agar kaldunya itu merata ke semua bahan makanan. Ketika kaldunya sudah menyerap, maka bahan makanan bisa disajikan. Kita panaskan dulu ovennya sampai panas sekali. Nanti jika sudah panas, baru kita masukkan kuenya. Oke, jika sudah panas, ovennya sudah panas, maka dimasukkan dalam oven. Nah, untuk aturan pemasukannya itu, jika kue yang diharapkan mengembang itu disimpan di bagian paling bawah. Untuk kue seperti ini, kue kering, itu disimpan di bagian tengah. Dan untuk kue yang ingin dibiarkan kecoklatan di atasnya, itu disimpan paling atas. Nah, kita tunggu sampai kuenya matang. Jadi ini adalah teknik mengepang atau membakar atau baking, di mana kita membakar bahan makanan di dalam oven. Oke, ketika kita lihat seperti inilah hasil dari mengepang atau membakar. Bahan makanan yang ingin dimasukkan ke dalam tahu seperti bihun, wortel, dan juga membelah makanan yang ingin
dimasukkan bahan makanan lain. Lalu kita menumis bahan makanan yang ingin dimasukkan ke dalam tahu. Pertama kita masukkan bumbu, kemudian penyedap rasa, lalu ditambah dengan bihun dan wortel. Lalu aduk sampai rata. Kita akan melakukan teknik memparsir atau parsing, yaitu kita akan membungkus atau menutup bahan makanan dengan bahan makanan lainnya. Nah, di sini saya menggunakan tahu dengan bahan makanan wortel dan bihun. Nah, kita akan memasukkan tahu dengan bihun atau menutup bihun dengan tahu. Caranya seperti ini. Masukkan. Oke, seperti ini. Itu sudah penuh, jadi bisa disimpan. Kita akan membuat penutup untuk tahu. Isinya tadi ini ada terigu, terus campur air. Tahunya itu sudah bercampur rata antara terigu dengan air, seperti ini. Kita bisa memasukkan tahunya. Ini celupkan, penuhi dengan penutup. Kita panaskan dulu minyaknya. Kita bisa menurunkan tahunya. Yang pertama kita didihkan dulu air. Nah, kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih seperti ini, kita masukkan bahan makanan yang ingin diblansir. Nah, kita tunggu sampai 3 menit. Memblansir itu memasukkan bahan makanan ke dalam air atau merebus makanan dalam air, kemudian diangkat, lalu disimpan di air yang dingin. Memblansir ini digunakan untuk mengawetkan makanan. Kita tunggu ya sampai 3 menit. Lalu kita siapkan es batu untuk merendam bahan makanan yang telah direbus tadi. Kita kasih es batu dan air. Nah, seperti ini. 3 menit, bahan makanan bisa diangkat. Lalu disimpan di air dingin. Jadi, seperti itulah teknik blansir untuk mengawetkan makanan ini. Nah, jika sudah agak lama, bahan makanan bisa diambil dan disimpan. Bahan makanan ini akan awet untuk beberapa hari karena sudah diblansir. Glasir yang saya buat ini dari putih telur dan saya campurkan pewarna kuning telur agar warnanya lebih bagus ketika menempel pada kue kering ini. Oke, kita mulai menggelasir. Menggelasir adalah memberi lapisan yang mengkilap pada kue, baik itu kue tar atau kue kering yang dibuat dari putih telur. Cara menggelasir adalah dengan memberikan lapisannya di atas kue dengan memakai kuas. Oke, untuk mengocok pertama kita masukkan bahannya. Pertama masukkan mentega, kemudian gula halus, kemudian tambahkan perisa pandan, kemudian tambahkan pernya secukupnya, lalu tambahkan soda kue secukupnya juga, kemudian tambahkan vanili, dan kita akan mulai mengocok. Kita mengocok dengan kecepatan paling rendah. Kita kocok sampai semua bahan yang ada di dalam sana itu tercampur rata
antara mentega, gula, vanili, soda kue, perenyah, dan lain-lain. Nah, kemudian tambahkan telur, lalu kocok lagi sampai semua teraduk rata. Mengocok atau memukul itu memberikan udara kepada adonan sampai adonan tersebut mengembang. Jadi adonan ini dikocok sampai mengembang.